Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu bagaimana cara memperbaiki handphone Samsung J3 2016 dengan kerusakan tombol power atau tombol on off itu tidak bisa berfungsi, teman-teman. Oke, kondisinya ini handphone mati ya teman-teman, karena tidak bisa dinyalakan menggunakan tombol power. Dikarenakan untuk di bagian tombol power atau on off ini terlihat jelas bagian tombol luar atau tombol on off nya itu amblas ya teman-teman. Jadi apabila kita tekan secara keras pun tidak bisa bakal difungsikan. Sedangkan untuk di bagian tombol volumenya masih kelihatan bagus. Sedangkan untuk di bagian tombol powernya itu tidak bisa digunakan karena amblas ke dalam ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba untuk koneksikan menggunakan charger, apakah handphone ini menyala atau tidak. Oke, keluar tanda notifikasi petir ya teman-teman. Untuk baterainya bisa dicas sampai 100%, tapi untuk dinyalakan itu tidak bisa karena untuk di bagian tombol power bermasalah teman-teman. Oke, bagaimana cara memperbaikinya? Kita coba untuk cek terlebih dahulu untuk membuka di bagian infonya. Di bagian ini kita lepas yaitu penutup soket fleksibel LCD nya. Di bagian ini ada soket konektor LCD ya teman-teman. Dan lanjut kita buka untuk skrupnya. Oke, setelah kita buka skrupnya, di tahap ini kita gunakan blower ataupun bisa menggunakan alat separator sebagai penghangat LCD, karena untuk handphone ini kita bongkar di bagian LCD nya dulu ya teman-teman. Dan hati-hati jangan menekan LCD nya untuk membongkar LCD dari framenya. Kita gunakan dengan cara seperti ini. Jadi teknik ini yang sering saya lakukan tanpa menggunakan mika ya teman-teman. Jadi tanpa kita membuka atau kita seset LCD nya. Jadi kita buka menggunakan ujung kuku jempol dan sambil kita tekan atau kita dorong ke bawah di bagian framenya untuk mengeluarkan LCD atau membongkar LCD nya. Jika sudah mendapatkan celah seperti ini, di bagian tengah itu ada soket, kita angkat dulu menggunakan pinset dan hati-hati di bagian atas. Kita tetap pelan-pelan dan hati-hati untuk kita angkat framenya. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi tidak resiko untuk kita membongkar LCD dari frame menggunakan dengan cara kita seset, itu sangat berisiko teman-teman. Jadi membongkarnya, kalau saran saya membongkarnya seperti tadi. Di bagian ini adalah tombol switch on off atau tombol powernya. Setelah saya bongkar itu kelihatan jelas, perhatikan kalau tombol power ini bisa digunakan seharusnya teman-teman. Oke, setelah kita cek untuk switch tombol powernya itu kemungkinan tidak bermasalah. Sekarang kita coba untuk pasang fleksibel LCD dan kita pasang baterainya. Kita nyalakan menggunakan tombol power, alhamdulillah bisa menyala teman-teman. Jadi kerusakannya itu bukan dari maaf suaranya sedikit serak teman-teman, karena beberapa hari kemarin hampir tidak tidur atau jarang tidur malam karena sering lembur teman-teman. Di bagian ini kita tes fungsi touchscreen-nya, alhamdulillah masih bisa digunakan dengan normal ya teman-teman. Jadi kalau saran saya seperti tadi, untuk proses pembongkarannya jangan menggunakan mika atau jangan kita seset LCD nya. Jadi kita membongkarnya di bagian tulangan tengah atau framenya saja teman-teman. Dengan cara seperti tadi itu jauh lebih mudah dan tidak berisiko. Di bagian ini adalah tombol luar on off nya yang menyebabkan tombol luar itu amblas karena di bagian tengah itu sudah pada grimpil ya teman-teman. Jadi karetan pada tombol power yang ada di tengah tombol luar on off itu sedikit sudah pada grimpil.
Kita coba untuk bersihkan dulu di bagian tombol luarnya, karena di tahap ini saya tidak mengganti tombol luarnya teman-teman. Oke, kita perbaiki di bagian ini. Apabila karetan pada tombol luar atau di bagian karetan tombol on off atau tombol power ini itu sudah pada grimpil, jadi kita potong seperti ini, kita ratakan menggunakan karter. Untuk di bagian karetannya kita coba untuk perbaiki tanpa mengganti tombol luarnya. Oke, sekarang kita gunakan yaitu bekas dari tempat kartu SIM ya teman-teman. Kita klik dulu di bagian ini, kita potong kira-kira sesuai tombol on off nya yang ada di bagian tengah, yaitu untuk sebagai pengganti karetan yang sudah pada grimpil teman-teman. Sebelum kita pasang, kita klik seperti ini, yaitu untuk memperkuat menempelkan di bagian bekas dari yang sudah kita potong, bekas dari kartu SIM ya teman-teman. Oke, kita presisikan dan kita tunggu hingga lemnya kering sebentar. Oke, ini adalah hasilnya setelah kita renovasi menggunakan bekas kartu SIM dan kita potong sesuai ukuran tombol powernya teman-teman. Jadi dikira-kira saja, jangan terlalu tebal dan juga jangan terlalu lebar. Disesuaikan saja sesuai bentuk dari tombol on off nya. Setelah itu kita pasang kembali ke posisi semula karena sudah selesai untuk perbaikannya. Oke, kita presisikan apakah sudah presisi atau belum di bagian tombol luar ke bagian frame atau tulangan tengahnya. Oke, jika sudah selesai, selanjutnya kita tinggal tes ulang apakah nyaman untuk kita gunakan sebagai bagian tombol powernya saat kita menekan tombol on off atau tombol penguncian atau juga tombol powernya. Apakah nyaman digunakan untuk tombolnya setelah kita renovasi teman-teman. Oke, lanjut kita coba untuk pasang LCD nya ke bagian tulangan tengah atau frame atau perakitan. Oke, kita tekan secara halus dan presisikan dulu di bagian tombol power dan juga tombol volumenya. Oke, setelah itu kita rakit. Kita presisikan lagi untuk di bagian LCD dan juga framenya. Oke, sudah terpasang presisi untuk LCD nya. Sekarang kita cek di bagian tombol luar atau tombol powernya. Perhatikan. Oke, saat saya menekan ini kelihatan sangat nyaman ya teman-teman. Jadi sudah kembali empuk lagi apabila kita tekan. Oke, tinggal kita cek ulang menggunakan baterai ya teman-teman. Kita bisa juga sambil merakitnya. Oke, kita pasang baterai dan kita nyalakan menggunakan tombol power. Oke, alhamdulillah sudah bisa menyala teman-teman. Kita tinggal tunggu loadingnya sebentar dan kita bisa sambil merakitnya atau kita pasang kembali di bagian skrupnya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk saran saya di tahap awal pembongkaran handphone Samsung J3 ini. Kalau saran saya dibongkar menggunakan ujung kuku atau jangan menggunakan dengan cara kita seset LCD nya, itu jauh beresiko teman-teman karena bisa menyebabkan LCD ataupun fleksibel LCD atau touchscreen itu bisa bermasalah. Jadi gunakanlah teknik sederhana mungkin, jangan menggunakan teknik menyeset LCD nya menggunakan mika teman-teman. Oke, setelah kita tes menggunakan tombol power bisa berfungsi dengan normal, jika kita tes ulang yaitu di bagian touchscreen nya atau fungsi dari LCD nya. Alhamdulillah LCD dan juga touchscreen bisa berfungsi dengan normal ya teman-teman. Jadi untuk di bagian pengerjaan memperbaiki tombol luar atau di bagian tombol power tidak bisa berfungsi, kerusakannya hanya sepele. Tapi saran saya membongkarnya juga harus hati-hati meskipun kerusakannya itu hanya sederhana saja teman-teman. Tetap membongkar harus ekstra hati-hati dan mengerjakannya pun harus ekstra hati-hati.
Oke, semoga tutorialnya bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.